kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita masih dapat belajar bersama di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini nak? Naura, dengan siapa yang hadir? Akila Zahra. Oh baik, kita doakan semoga mungkin ada urusan lagi lah ya, semoga urusannya cepat selesai, dan kalau ada teman kita yang sakit semoga mereka cepat sembuh biar kita bisa belajar bersama ya. Untuk mengambil barokah sebelum kita belajar, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bahwasannya kita mencintai bangsa Indonesia. Hari ini sebelum belajar kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dahulu. Oke, semuanya berdiri nak, supaya semangat. Ayo. Mulai dari hitungan ketiga, 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik, setelah menyanyikan lagu tadi, sudah semangat ya? Sudah siap belajar? Ya. Anak hebat? Siap. Oke, siap berarti sudah siap belajar ya. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar materi tentang apa? Tanggung jawab. Tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu termasuk perilaku apa nak? Hidup tenang dengan perilaku terpuji. Oh, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Iya, tema kita minggu kemarin hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Jadi, tanggung jawab itu termasuk dari sikap terpuji. Terpuji, ya. Jadi, tanggung jawab itu termasuk dari sikap terpuji. Masih ingat tak ada berapa tanggung jawab yang harus kita laksanakan kemarin? Tanggung jawab kepada siapa saja, nak? Orang tua. Tanggung jawab kepada orang tua. Tanggung jawab kepada siapa? Diri sendiri. Tanggung jawab kepada siapa lagi, nak? Hah? Kepada guru. Terus tanggung jawab kepada siapa lagi? Allah. Allah, benar. Tanggung jawab kepada Allah. Hebat. Dia terus tanggung jawab kepada siapa lagi? Kalau tanaman itu tanggung jawab apa namanya itu? Sekolah apa ya? Tanggung jawab apa itu namanya? Lingkungan. Hebat. Tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, orang tua, lingkungan, dan terhadap Allah. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tanggung jawab kepada Allah. Apa tanggung jawab kepada Allah kemarin? Beribadah. Nah, hari ini kita akan belajar materi beribadah, yaitu ibadahnya tentang sholat. Nah, ya. Jadi sholat kewajibanku, ya. Materi pokoknya yaitu inti ibadah sholat, ya. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang inti ibadah sholat. Kita belum belajar tentang rukun, belum belajar tentang praktik, tapi kita minggu ini akan
belajar tentang apa arti sholat, apa saja sholat itu, ada berapa waktu. Nah, minggu ini kita akan belajar materi itu. Minggu depan baru kita belajar tentang rukunnya, bagaimana tata cara sholat ya. Jadi kalian dengarkan ya dengan baik supaya pas minggu depannya masih nyambung materi kita ya. Baik, sebelum kita belajar, kalau kita belajar itu pasti ada tujuan pembelajaran. Mengapa kita harus belajar materi tentang sholat? Yang pertama, anak-anak ibu, anak hebat siap. Oke. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan arti sholat dengan benar ya. Yang pertama, kalau kalian sudah belajar materi tentang sholat nanti, nah, yang pertama yang harus kalian dapatkan adalah kalian mampu menyebutkan arti sholat. Sholat itu ada dua artinya, arti secara bahasa dan arti secara istilah ya. Jadi ada dua, jadi harus dengarkan materinya nanti. Yang kedua, apalagi yang harus kalian dapatkan? Yang kedua, mengidentifikasi ibadah sholat apa saja, sholat apa saja, ada berapa rakaat sholatnya ya. Ibu rasa sudah tahu ada berapa ya, tapi kita harus harus belajar supaya semakin dalam dan semakin banyak ilmu yang kita dapat. Oke, yang terakhir, kalian bisa menyebutkan hikmah dari ibadah sholat. Apa sih hikmah yang kalian dapatkan kalau kita belajar sholat? Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada tiga. Pertama, arti, kalian harus tahu arti dari sholat. Yang kedua, mengidentifikasi tentang sholat. Dan yang ketiga, hikmah sholat. Nah, hikmah sholat. Baik, sebelum ibu menjelaskan materinya, kalian dengarkan dulu video ini nak ya. Nah, baik, dengarkan nak ya, perhatikan ya. Secara bahasa, sholat artinya doa. Karena sebagian besar bacaan di dalam sholat berisi tentang doa-doa. Secara istilah, sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan sholat fardu yang harus dilakukan 5 kali dalam sehari. Anak-anak sudah tahu bukan nama-nama sholat fardu dan jumlah rakaatnya? Yuk kita sebutkan. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat. Kedua, sholat zuhur 4 rakaat. Ketiga, sholat asar 4 rakaat. Keempat, sholat maghrib 3 rakaat. Dan kelima, sholat isya 4 rakaat. Anak-anak solih dan solihah, sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Sebaiknya sholat dikerjakan di awal waktu dan dilaksanakan secara berjamaah. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Kita diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam karena sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ia telah meruntuhkan pondasi agama. Sholat juga dilaksanakan sebagai bukti pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jika sholat dilaksanakan dengan benar dan ikhlas, maka sholat yang kita kerjakan dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Selain itu, kelak setelah hari kiamat tiba, sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab atau diperhitungkan sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang diperiksa dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya,
jika didapati sholatnya. Oke, nah setelah menonton video pembelajaran tadi sudah dijelaskan ya karena tadi itu arti sholat, identifikasi sholat, mengapa kita harus sholat, ya. Terus apa sih hadis yang menjelaskan sholat? Nah, apa coba? Apa yang dalam video tadi? Sholat itu artinya apa? Secara apa doa itu? Secara apa? Kan artinya ada dua tadi, secara bahasa dan secara istilah. Doa itu secara apa? Secara bahasa. Jangan ragu-ragu dan Zio ya. Jadi sholat itu secara bahasa artinya doa. Secara istilah artinya apa? Apa panjang tadi? Kalau sudah secara istilah itu panjang nggak dia? Secara istilah artinya apa? Hah? Apa? Sholat. Iya, sholat ibu tanya. Sholat itu artinya apa secara istilah? Secara istilah sholat itu artinya apa? Gerakan apa? Apa tadi? Secara istilah artinya apa? Serangkaian gerakan yang diawali dengan pinter, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oh, takbiratul ihram dengan salamnya ingat. Yang lainnya tidak ingat ya. Jadi sholat secara bahasa artinya doa. Kalau secara istilah artinya apa? Serangkaian gerakan yang diawali dengan dan diakhiri dengan salam. Terus ada berapa sholat yang di dalam video tadi? Sholat apa saja? Ada berapa rakaat? Subuh ada berapa rakaat? Zuhur. Terus kalau sudah sini, oh maghrib berapa rakaat? Nah, kalau isya? Kalau dijumlah ada berapa ya rakaatnya? Oh hebat, Jalista, tepuk tangan dulu untuk Jalista. Oh, orang rakaat. Jalista sudah belajar dari semalam. Oh, udah belajar. Nah, jadi kalau udah belajar dari semalam tuh tahu jawabannya ya. Jadi semuanya kalau ditotalkan dari 2, 4, 3, terus 4. 2 tadi sudah ya, semuanya jadi 17 rakaat. Berarti dalam sehari semalam ada berapa kali kita sholat? 5 kan? Nah, terus hadisnya tadi apa? Nah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Sholat itu ibarat apa ya? Sholat itu ibarat apa ya? Kalau orang mau bangun rumah itu bangun apa dulu ya? Hah? Apa ya? Oh, tiang. Iya, tiang. Apa namanya itu? Bangun fondasi dulu. Jadi sholat itu adalah fondasi. Barang siapa, atau tadi ingat tak? Barang siapa yang agama. Barang siapa yang ibu bantu ya, ibu bantu. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sama dengan menegakkan tiang agama. Barang siapa yang tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan tiang agama. Nah, sekarang pertanyaannya untuk anak kelas 3B, 3A, sholat tak di rumah? Nah, jadi kalau kita sholat, berarti kita sudah menegakkan tiang agama. Terus kalau di akhirat nanti apa kata yang di video tadi? Sholat itu adalah amalan yang pertama yang akan dihisab, yang akan ditanya. Jadi bagus-baguslah sholatnya. Maka dari kecil anak-anak SD 50 dari kelas 1 sudah ibu suruh hafalan bacaan sholat ya? Sudah hafal bacaan sholat? Nah, coba ibu tanya dulu. Coba niat sholat maghrib, coba baca niat sholat maghrib sama-sama.
Secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa artinya apa, Ban? Doa, hebat. Secara istilah apa artinya? Mutiara. Mutiara. Katanya mutiara. Ayo Kiara, secara istilahnya apa itu? Serangkaian. Kok wah, Serangkaian. terus gerakan tertentu yang diawali dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam, ya. Terus kemudian nama-nama salat pagi itu ada 5. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah hafal semua kan? Sudah. Udah ada kelas 3 udah hafal nama-nama salat pagi. Jadi subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Jadi semuanya ada berapa tadi Carista? 17. Iya semuanya ada 5. Kalau rakaatnya ada 17. Ada 17. Oke, selanjutnya hikmah ibadah sholat. Ya, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, hikmah ibadah sholat. Hikmah itu artinya apa sih, Nak? Apa sih yang kita dapat ke? Apa kamu lihat ini ya? Ngeliat di pinguin itu ya senam. Nah, ya coba kita lihat ya. Hikmah ibadah sholat itu artinya, tahu enggak arti hikmah? Virus. Hikmah itu artinya apa yang bakal kita dapatkan kalau kita mengerjakan sholat. Ya, apa sih hikmahnya? Yang pastinya pahala. Tapi kita lihat dulu ya. Apa sih yang pertama? Selalu mengingat Allah. Nah, kalau kita sholat itu berarti kita mengingat Allah. Nah, misalnya dulu Allahu Akbar kata Pak Irus, aku nak sholat berarti Pak Irus ingat sama Allah. Nah, tapi kalau dung kata aduh ada bakso. Ingatnya dengan tukang bakso. Nah, jadi hikmah yang pertama inti ibadah sholat itu adalah selalu mengingat Allah. Ingat ya, yang pertama selalu mengingat Allah. Natasya, hikmah yang pertama apa, Nak? Selalu. Oh, hebat. Selalu mengingat Allah. Yang kedua ya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hikmah yang kedua itu kita tuh mendekatkan diri. Oh, kita tuh pengen dekat. Ya, kamu misalnya, aku mau berkawan dengan Pak Irus, kata Patrialis kan anak baru waktu itu kan, mendekatkan diri, kenalan. Nah, sama dengan Allah. Berarti kita itu harus mendekatkan diri sama Allah dengan cara sholat. Nah, ya, jadi yang hikmah yang kedua itu mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, disiplin waktu. Tidak artinya disiplin waktu kalau kita melaksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat itu harus tepat waktu, kata yang di video tadi kan? Iya dah? Nah, pas sudah beduk, sudah azan, langsung sholat. Nah, itu namanya disiplin waktu. Kalau sudah terbiasa disiplin waktu tentang sholat, maka anak-anak ibu yang hebat kelas 3A ini tidak akan bolos sekolahnya, tidak mau ngerjain PR, semuanya akan disiplin. Selanjutnya, hidup bersih. Mengapa dikatakan hidup bersih? Karena orang yang sholat harus bersih. Dengan cara apa, Nak? Mandi. Ya, mandi. Terus dengan apa? Yang selanjutnya adalah hidup bersih. Karena kalau kita mau sholat kita harus bersih dari hadas, dari najis, ya. Bersih pakaian, bersih tempat, dan bersih badan ya. Jadi semuanya harus bersih. Makanya harus mandi kalau dari pergi, kemudian harus ambil wudhu. Selanjutnya, Nak ya, perhatikan, Nak ya. Selanjutnya hidup tertib dan teratur. Jadi kalau kita rajin sholat, terbiasa dengan sholat, hikmahnya yaitu hidup kita teratur dan apa itu? Hidup kita tertib dan teratur. Nah, ya, itu hikmah yang selanjutnya, Nak ya. Kemudian yang bersikap rendah hati. Jadi kita itu akan bersikap rendah hati, Nak. Karena kalau kita sholat, kita itu tidak ada apa-apanya, Nak. Kita ini hanya manusia biasa. Yang bisa melakukan apapun itu adalah Allah. Karena yang menciptakan kita juga adalah
kita akan menjadi tenang, menjadi tentram karena kita sudah curhat artinya ya, kita tuh berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Nah ya, jadi ini ya ada berapa ini? Ada berapa semuanya? 2, 4, 6, 7, ada 7 ya. Yang pertama selalu mengingat Allah. Yang kedua mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga disiplin waktu, kemudian hidup bersih, hidup tertib dan teratur. Yang keenam bersikap rendah hati, dan yang terakhir hati menjadi tenang dan tentram ya. Karena di video tadi ada dijelaskannya, barang siapa yang mengerjakan sholat, maka sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sholatnya dengan ikhlas. Jadi tidak mau kalau orang yang rajin sholat itu melakukan perbuatan yang tercela ya. Karena sholat ini termasuk dari perbuatan terapa? Sholat terpuji. Sholat itu termasuk perilaku terpuji. Nah ya, jadi itulah tadi materi kita pada hari ini. Apa sih yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya apa materi kita pada siang hari ini? Sholat tadi artinya apa nak? Doa secara bahasa. Kalau secara istilah tadi artinya apa? Rangkaian gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, selanjutnya ada berapa sholat tadi? Ada 5. Sholat apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan hikmahnya tadi apa saja nak? Hikmah ibadah sholat tadi nak? Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi apa? Yang kalian ingat saja nak? Yang kalian ingat? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa lagi nak? Disiplin waktu. Kemudian hidup tertib dan hidup bersih, hidup menjadi tentram. Nah, itulah kesimpulannya materi kita pada pagi hari ini. Coba lihat nak, di papan tulis apa itu bacaannya? Anak-anak hebat. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah ya, jadi kalau sudah belajar tentang sholat, maka kalian harus sholat ya. Nah, sebelum ibu kasih lembar kerja kalian, coba kita jawab dulu pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan dengan lembar ini dengan yang ini beda nggak ya? Pertanyaan yang pertama, pengertian sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Kalau istilah apa sih? Gerakan yang dimulai dengan ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu secara istilah. Kemudian jelaskan ada berapa jumlah sholat fardu? 5. Ada 5. Rakaatnya? 17. Ada 17 rakaat. Kemudian apa hikmah dari ibadah sholat tadi? Hidup menjadi tentram, mendekatkan diri kepada Allah, hidup menjadi tentram dan hidup bersih ya. Oke, dapat kita simpulkan itu materi kita pada siang hari ini nak ya. Jadi setelah ini ibu akan bagikan lembar kerja kalian, lembar kerja peserta didik. Ibu kasih waktu 20 menit nak ya. Setelah itu baru kita kumpulkan ya. Ibu bagikan ini ya. Kasih nama ya. Ayo bagikan. Bagi kawannya ya. Bagi kawannya nak ya. Kasih nama ya. Cukup, kurang, sudah dapat semua? Sudah. Lebih. Oh iya, kelebihan, tidak apa-apa lebih, jangan kurang. Ya, apa? Silakan disuruh pakai pensil, pakai pena, boleh kan? Ini memang lembar kerja kalian dan harus kalian isi. Ada 10 pertanyaan ya. Yang pertama 1 sampai 5 itu pilihan ganda dan 6 sampai 10 itu isian mengenai materi kita pada siang hari ini ya. Baik anak-anak, karena evaluasinya sudah selesai, kalian juga sudah selesai mengerjakan soalnya, ibu tutup
pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan kalian dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari nak ya. Amin ya Rabbal. Masih semangat gak nih? Mana semangatnya? Coba tepuk semangat. Nah, jadi ya diingatkan pembelajaran kita pada siang hari ini karena untuk melanjutkan materi kita selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu tentang praktek sholat ya. Baik Ibu akhiri materi kita pada siang hari ini dengan akhirul kalam.